You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Haus kemenangan, Marc Marquez siap menggila di MotoGP Republik Ceko 2025. Rider tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tetap ingin meraih kemenangan meski sudah unggul jauh di papan klasemen pembalap MotoGP 2025. Marquez memilih enggan bersantai dan tetap fokus mengincar kemenangan di 11 seri tersisa di musim ini. Sebelumnya, Marquez tampil dominan dalam 11 seri balapan di MotoGP 2025. Rider berjuluk Baby Alien itu tercatat sudah mengemas 7 kemenangan dalam balapan utama MotoGP 2025. Terbaru, Marquez merajai MotoGP Jerman 2025 yang berlangsung di sirkuit Sachsenring akhir pekan lalu. Pembalap asal Spanyol itu keluar sebagai pemenang dalam sesi balapan sprint dan balapan utama. Penampilan ciamiknya itu membuat Marquez semakin nyaman di puncak klasemen sementara tabel kejuaraan. Baby Alien mengemas 344 poin, unggul 83 poin atas Alex Marquez, Gresini Ducati, dan 147 poin atas Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Kendati unggul cukup jauh atas para rivalnya, Marquez menyatakan tidak ingin bersantai. Dia ingin merasa tertekan di setiap balapan karena hal itu dapat meningkatkan fokusnya. Tidak sama sekali, saat ditanya apakah akan bersantai. Saya selalu optimis, tapi kali ini saya memilih untuk sedikit berpikir negatif agar tetap fokus, ucap Marquez, dilansir dari Motosan. Masih ada 11 balapan dan banyak hal bisa terjadi, termasuk cedera. Saya justru bekerja lebih baik di bawah tekanan, tambahnya. Marquez pun mengaku tidak menyangka bisa tampil kompetitif di musim ini. Namun, dia juga tidak pandang sebelah mata Alex Marquez karena sedang dalam performa terbaiknya. Tidak, saya tidak menyangka, begitu juga yang lain. Alex tampil sangat konsisten dan tidak membuat kesalahan. Ini memaksa saya untuk tampil sempurna juga. Persaingan jadi makin sengit, ujar Marquez. Adapun, MotoGP Ceko 2025 akan menjadi seri balapan terdekat yang akan dimainkan Marquez dan para rider kelas utama lainnya. Sesuai jadwal, balapan tersebut akan digelar di sirkuit Brno pada 18 hingga 20 Juli 2025. Sementara itu, canda Francesco Bagnaia peringatkan Marc Marquez. Jelang MotoGP Republik Ceko 2025, Francesco Bagnaia bercanda terkait sirkuit Brno yang tak cocok untuk Marc Marquez. The Baby Alien datang ke Brno membawa catatan yang begitu impresif. Dia menggondol 4 kemenangan beruntun termasuk pada seri Jerman kemarin. Rekor mentereng tersebut tentu ingin dilanjutkan oleh juara dunia 8 kali itu. Menariknya, Bagnaia memberikan candaan berisi peringatan untuk Marquez. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu mengingatkan sang rival soal kondisi sirkuit Brno yang banyak belokan ke arah kanan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Marquez kuat di trek-trek anti-clockwise atau berlawanan dengan jam. Brno ada di depan mata dan saya ingin menjuarainya juga, tutur Marquez, dilansir juara.net dari Motosan S. Di Brno semua tikungan belok ke kanan. Loh, tandas Bagnaia diikuti gelak tawa mereka. Seperti yang diketahui, MotoGP Ceko 2025 bakal digelar 18 hingga 20 Juli mendatang. Marquez sendiri tetap menyambut seri tersebut dengan rasa optimistis. Soal peluang menjuarai musim 2025, The Baby Alien memilih untuk tetap logis. Dia tidak mau berpikir terlalu jauh, terlebih lagi masih ada 11 balapan ke depannya. Saya selalu mencoba untuk tetap optimistis. Di samping itu, saya juga berusaha untuk tetap berpikir positif, tegasnya. Namun, untuk yang satu ini saya ingin berpikir dari sisi negatif. Ada 11 balapan lagi ke depannya dan kami baru menjalani 11 balapan. Saya fokus pada 11 balapan yang belum digelar. Banyak hal bisa saja terjadi, cedera, dan lain sebagainya. Tetapi, bekerja dalam tekanan itu sudah jadi keseharian saya. Anda harus tetap menjaga intensitas, sambung Marquez. Marquez saat ini masih tak tergoyahkan dari puncak klasemen MotoGP 2025. The Baby Alien total sudah mendulang 344 poin dari total 7 kemenangan. Selisih poin yang dia bukukan terbentang cukup lebar dari penghuni peringkat 2, Alex Marquez. Sementara itu,
Francesco Bagnaia sendiri menduduki ranking ketiga berbekal 197 poin. Apakah Bagnaia bisa mengejar ketertinggalan yang ada? Menarik untuk dinantikan. Sementara itu, bukan Alex, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak beri pujian setinggi langit pada rivalnya di MotoGP 2025. Marco Bezzecchi yang tampil impresif di MotoGP Jerman 2025 menuai pujian dari dua rider tim pabrikan Ducati Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez akan kembali menegaskan siapa yang benar-benar menarik perhatiannya di MotoGP 2025 musim ini. Bukan sang adik, Alex Marquez yang menjadi pesaingnya musim ini, melainkan Marco Bezzecchi yang dianggapnya tampil luar biasa dalam beberapa seri terakhir. Bezzecchi yang kini membela Aprilia memang tengah menunjukkan grafik performa yang tajam. Setelah awal musim yang menantang bersama motor Aprilia RSGP, pembalap asal Italia itu perlahan mulai menemukan ritmenya. Ia menang di IP Inggris, lalu meraih podium di Belanda, dan hampir mengulangnya di Sachsenring sebelum akhirnya terjatuh. Pujian pun datang dari dua nama besar Ducati, Marc Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia. Melansir dari laman Crash, setelah balapan di Sachsenring, keduanya tampak membahas penampilan Bezzecchi. Bez adalah satu-satunya pembalap non-Ducati yang kuat, ujar Bagnaia. Dengan cepat, Marquez menimpali, dan menyebut kalau Bezzecchi tampil hebat di setiap balapan. Dia kuat di setiap balapan, ungkap Marquez. Percakapan berlanjut saat Bagnaia menyebut performa Bezzecchi mulai menanjak sejak tes Jerez. Marquez lalu menambahkan dengan menyinggung penampilan Marco Bezzecchi di MotoGP Test di Aragon. Bukankah di Aragon dia makin melangkah? Terang Marc Marquez. Disinilah terlihat jelas bagaimana dua jagoan Ducati mengakui perkembangan pesat pembalap Aprilia tersebut. Salah satu kunci peningkatan Marco Bezzecchi dengan Aprilia musim ini adalah kemampuannya dalam time attack. Sebelumnya, ia kesulitan menaklukkan RSGP saat menggunakan ban lunak untuk mencatat waktu putaran maksimal. Namun setelah tes di Aragon, ia semakin konsisten di kualifikasi. Di IP Belanda ia start dari posisi 5, dan di Sachsenring ia bahkan menempati posisi 3 di lintasan basah. Kini menjelang IP Ceko, Bezzecchi jadi pembalap non-Ducati terbaik di klasemen dengan mengoleksi 130 poin dan bertengger di posisi 6. Jauh mengungguli rekan-rekan Aprilia lain, termasuk Rokie Trackhouse, Ai Ogura, yang baru mengantongi 49 poin. Dengan performa seperti ini, wajar bila Bezzecchi mulai dilirik sebagai ancaman nyata oleh para jagoan MotoGP, termasuk Marc Marquez sekalipun. Sementara itu, 4 pembalap top MotoGP dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit yang sama. Nomor 1 Marc Marquez. Ada 4 pembalap top MotoGP dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit yang sama menarik untuk dibahas. Dalam dunia balap motor Grand Prix, YP, ada sirkuit-sirkuit tertentu yang seolah menjadi rumah kedua bagi para pembalap. Dalam lintasan-lintasan tersebut, beberapa rider mampu menunjukkan dominasi luar biasa, mengukir kemenangan demi kemenangan hingga mencatatkan rekor tak tertandingi. Konsistensi dan adaptasi sempurna terhadap karakter sirkuit menjadi kunci utama kesuksesan mereka. Tak heran ada banyak pembalap disebut raja dari sirkuit tertentu karena sering menang di trek tersebut. Lantas siapa saja pembalap yang dimaksud? Tak terbantahkan, Marc Marquez adalah raja Sachsenring. Sirkuit Sachsenring Jerman itu menjadi tempat di mana Baby Alien benar-benar menunjukkan kehebatannya yang luar biasa. Marquez memiliki rekor kemenangan yang mencengangkan di Sachsenring, meraih 11 kemenangan beruntun di semua kelas, 125cc, Moto2, dan MotoGP, dari tahun 2010 hingga 2021. Namun, secara total ia sudah juara 12 kali di Sachsenring. Gelar ke-12 itu diraih Marquez usai memenangkan MotoGP Jerman 2025. Hal itu membuktikan betapa dominasinya Marquez di Sachsenring. Bagi banyak penggemar, sirkuit Mugello adalah identik dengan Valentino Rossi. Sirkuit indah di Tuscany, Italia, ini menjadi saksi bisu dominasi The Doctor. Rossi memiliki total 9 kemenangan di Mugello di semua kelas, termasuk 7 kemenangan di kelas utama, MotoGP 500cc, secara beruntun dari tahun 2002 hingga 2008. Atmosfer di Mugello, dengan lautan kuning para penggemar Rossi, selalu memberikan energi ekstra kepadanya. Ia selalu tampil luar biasa di kandangnya, menjadikan setiap balapan di Mugello sebagai perayaan bagi para tifosinya. Legenda balap motor, Giacomo Agostini, adalah pembalap dengan 15 gelar juara dunia dan 122 kemenangan Grand Prix. Di era balapnya,
Ia juga memiliki sirkuit-sirkuit favorit yang menjadi ladang kemenangannya. Agostini diketahui memenangkan 7 balapan di Ulster Grand Prix dan juga meraih beberapa kemenangan di sirkuit legendaris Spa-Francorchamps di Belgia, menunjukkan dominasinya di berbagai lintasan ikonik pada masanya. Pembalap legendaris Spanyol, Nieto, yang dikenal sebagai 12 kali juara dunia, karena tahayulnya, adalah seorang spesialis di kelas-kelas kecil, 50cc, 80cc, 125cc. Meskipun data spesifik mengenai jumlah kemenangan Nieto di satu sirkuit tertentu tidak selalu mudah ditemukan secara detail untuk setiap sirkuit dalam karirnya yang panjang, ia adalah ikon balap di Spanyol. Sirkuit seperti Jerez, yang kini menyandang namanya, sering menjadi panggung bagi dominasinya di balapan Grand Prix Spanyol.